itu dipegang pohon kelapanya, itu akhirnya mentelung. Nah, sekarang kamu pilih yang mana? Bisa diceritakan Bapak sejarah didirikannya Masjid Tegal Sari? Alhamdulillah bahwasanya ini ada seseorang atau mungkin itu 3 bersaudara, yaitu kebetulan yang pertama adalah Kiai Khotib Anom, yang kedua itu adalah Kiai Ageng Muhammad Besari, yang nomor 3 adalah Kiai Nur Sodik. Nah, beliau bertiga itu merupakan yaitu putra dari Kiai Ageng Anom Besari yang ada di Kuncen Jaruban, Madiun. Nah, kalau dilihat di silsilah dan sebagainya itu masih dari keturunan bapak itu masih telah dari Kerajaan Majapahit Kediri, dan kalau dari ibu itu masih ada keturunan dari Wali Songo, Syekh Simatul Magrib, Syekh Simatil Kubro, dari Sunan Ampel, dan bahkan dari Wali Songo sampai ke Ibu Fatimah itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat mungkin berumur 25 tahun, beliau bertiga berpamitan kepada bapaknya kalau dia ingin mencari ilmu, yaitu memperbanyak ilmu agama Islam, yaitu ke selatan sampai ke daerah Ponorogo, yaitu tempatnya itu di Dusun Stono, yaitu tempatnya Kiai Ageng Donopuro. Nah, Kiai Ageng Donopuro itu masih telah keturunan dari putra punaan atau putra Kiai Semende dari keturunan Dayat dari Klaten. Nah, terus itu beliau diterima dengan baik di sana mencari ilmu. Itu ada yang mengatakan ada beberapa versi, mungkin ada 4 tahun selamanya, ada yang 5 tahun, bahkan sampai ada yang bilang sampai 10 tahun. Nah, kira-kira beliau bertiga itu sekitar umur 25 tahun ya, itu datang di tempat tersebut. Nah, setelah itu beberapa tahun beliau mencari ilmu, ya mungkin saja dia refreshing ceritanya, itu jalan-jalan sampai ke selatan, itu ya salah satu adiknya yaitu Enesotik itu mungkin haus dan sebagainya, itu minta pengen suatu haus ya mungkin minum, akhirnya ada suatu pohon kelapa itu diambilkan. Nah, itu pada saat pohon kelapa itu dipegang atau mungkin tangannya awe-awe seperti itu ya, itu pohon kelapanya itu jatuh semuanya. Ya, akhirnya ketahuan oleh yang punya pohon kelapa. Nah, kebetulan yang punya kelapa itu adalah Kiai Nur Salim, ya. Kiai Nur Salim. "Mbak Gus, kamu dari mana?" Ditanya, itu asal usulnya dari Kuncen Madiun, putranya Kiai Anom Besari sedang mencari ilmu itu di tempatnya Kiai Donopuro. Ya. Nah, gitu loh Gus, ya caranya kalau kamu mengambil pohon kelapa jangan begitu, caranya begini. Akhirnya diberi contoh oleh Kiai Nur Salim, itu dipegang pohon kelapanya, itu akhirnya mentelung. Nah, sekarang kamu pilih yang mana, yang kamu kehendaki yang mana, itu ingin 1 atau 2 dan sebagainya.
Nah, yang lainnya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang lain. Kalau seperti Gus tadi, cara ngambilnya kan jatuh semuanya, akhirnya mubazir, nggak ada manfaatnya, gunanya hilang semuanya untuk orang lain. Nah, inilah dimulai dari situlah itu ilmu-ilmu yang sudah ditonjolkan oleh Kiai Ageng Montosari. Akhirnya terus setelah ditanya seperti tadi, dia sedang tempatnya yaitu Nopuro mencari ilmu, terus dia pulang. Ya, setelah pulang akhirnya terus lama-kelamaan itu karena kebetulan istrinya Kiai Donopuro sebagai gurunya tadi itu adalah anaknya Kiai Nur Salim, ya itu adiknya Kiai Nur Salim, ya itu lama-kelamaan akhirnya Kiai Ageng Muhammad Besari diambil menantu oleh Kiai Nur Salim, ya, yang ada di Mantub, daerah Ngasinan, itu Kecamatan Jedes juga. Nah, akhirnya ya mungkin tadi sudah saya katakan di depan, lama-kelamaan, tapi lama ada yang berisnya 4 tahun, 5 tahun, mungkin sampai 10 tahun, itu akhirnya ditanya oleh Kiai Donopuro, Gus, kamu dalam mencari ilmu di sini itu sudah cukup, sekarang kamu saya suruh untuk menyebarkan agama Islam. Itu secara agama Islam saya kasih tanah yang ada di sebelah timur sungai ini, ya. Nah, itu kira-kira itu setelah dia disuruh mencari diberi tanah untuk babat alas, istilahnya babat alas, untuk membuat yaitu sesuatu yang tadi mungkin ya mendirikan masjid, ya. Yang pertama kali adalah mendirikan masjid itu kira-kira tahun 1669. Ya, tahun 1609 itu adalah masjid yang pertama yang didirikan oleh Kiai Ageng Montosari dan saudaranya, yaitu setelah itu beberapa tahun kemudian karena santrinya juga semakin ya banyak lah, bertambah, akhirnya mendirikan yaitu suatu tempat pamulangan. Tempat pamulangan itu sebagai tempat untuk mengajar santri-santri itu, seperti pondok-pondok, gubuk-gubuk lah itu pada saat itu. Nah, itulah, itu sekitar tahun 1680. Nah, oleh karena itulah, mulai saat itulah berdirinya Pondok Gebang Tinatar di Tegasari. Ya, itu Pondok Gebang Tinatar. Nah, setelah beberapa tahun, nah terus mungkin masjidnya terlalu kecil mungkin, ya. Nah, masjid yang terlalu kecil itu tadi itu dikasihkan kepada putranya. Itu salah satu putranya itu Muhammad Iska yang sekarang ada di Coper, ya, dari Tegasari ini ke selatan, ke timur itu sekitar 5 kilo, sampai sekarang masih ada. Itu masih kecil, itu masjid yang pertama didirikan pada tahun 1669, ya. Akhirnya membuat lagi masjid yang kedua sampai sekarang ini, itu kira-kira tahun 1724. Jadi berdiri masjid yang ini, yang kedua ini adalah sekitar tahun 1724. Nah, 13 tahun kemudian akhirnya yaitu beliau Kiai Ageng Muhammad Besari itu meninggal dunia itu tahun 1747. Nah, itu diteruskan oleh putra-putranya dan cucu-cucunya. Ini sedikit sejarah berdirinya yaitu Masjid Tegasari yang pertama, yang kedua, dan berdirinya Pondok Gebang Tinatar yang ada di Tegasari. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan siapa Kiai Ageng Besari? Ya. Mungkin nanti ada anak turunnya sebagai ada Kiai Ageng Hasan Besari. Iya. Terima kasih, ya.
beliau Kiai Ageng Muhammad Besari. Di depan tadi sudah saya aturkan bahwa beliaunya adalah putra dari Kiai Ageng Anom Besari yang ada di Kuncen Madiun. Nah, ini kalau ditarik ke atas silsilah itu cucu dari Kiai Ageng Mursad yang ada di Bakalan Kediri. Kiai Demang yang ada terus itu ke atas bahkan sampai ke Kerajaan Kediri. Ini kalau dilihat dari silsilah dari keturunan ayah ya. Nah, akhirnya tadi sudah saya katakan bahwa 3 bersaudara itu yang nomor 1 putranya Kiai Ageng Anom Besari, yaitu Kiai Ageng Grabahan ya kalau di Caruban itu putranya kan 3, yaitu yang nomor 1 Kiai Khotib Anom yang ada di Klambret Tulungagung ya, sebagai itu dulu penasihat atau ulama atau bupati ya itu di sana ya. Terus yang kedua Kiai Ageng Muhammad Besari, yang ketiga yaitu Kiai Ageng Nur Sodik ya, yang juga dimakamkan di Tegasari. Nah, itu kalau setelah beliaunya bertiga sudah meninggal, bahkan yang ada di Tegasari dari Kiai Ageng Muhammad Besari itu diteruskan oleh putra-putranya, diantaranya yaitu Kiai Ageng Muhammad Ilyas ya, Kiai Ageng Muhammad Ilyas yang diteruskan oleh cucunya yang pada saat itulah sebagai puncak kejayaan keemasan di Tegasari, Pondok Pesantren Tegasari, yaitu yang bernama atau beliaunya yaitu Kiai Kanjeng Hasan Besari. Jadi Kiai Kanjeng Hasan Besari itu adalah cucu dari Kiai Ageng Muhammad Besari yang beliau juga menantu dari kerajaan Solo ya, Surakarta itu. Nah, akhirnya itu beliau itu dikatakan ya sebagai darah biru yang ada yang menurunkan yaitu dari Kiai Hasan Besari ya sampai putranya sampai Hasan Anom dan seterusnya ke bawahnya sampai kepada eyang saya, bapak saya, dan kepada alhamdulillah sampai kepada saya generasi ke-8 itu ya bisa itu tahu itu sejarah yang betul-betul sebagai tonggak itu cikal bakalnya pondok yang ada di Jawa Timur ya. Kalau boleh disebutkan tokoh-tokoh besar siapa saja yang pernah belajar kepada Kiai Ageng Muhammad Besari atau di Masjid Tegalsari? Ya, alhamdulillah tokoh-tokoh yang ada atau yang pernah belajar di Tegalsari ya itu ya dulu santri-santri atau santri-santrinya yang pernah datang di Tegalsari, termasuk yaitu pendiri pondok pesantren Termas yang ada di Pancitan ya, termasuk ya, Kiai Geni Langit ya dan sebagainya, dan juga di sekitar Ponorogo juga banyak sekali ya, termasuk tokoh-tokoh pahlawan nasional, termasuk ya, diantaranya Pangeran Diponegoro pun juga pernah yaitu nyantri di Tegalsari. Sebetulnya banyak santri itu salah satu diantaranya dulu juga salah satu punggawa atau putra dari keraton dari Cirebon ya, yang itu juga nyantri di sini, akhirnya diambil menantu yang disuruh menyebarkan agama Islam yang bisa meneruskan yaitu berdirinya pondok modern Gontor, yaitu dulu pondok Gontor lama ya, masih terkenal Trimurti itu, akhirnya berubah sekarang menjadi pondok modern Gontor. Ya, ini tidak hanya itu saja, seperti yaitu beliaunya yang menjadi yaitu Bagus Harun ya, beliaunya menjadi dari Kartasura itu dari Bagus Harun, atau yang terkenal dengan Ibu Jangga Keraton Solo itu adalah yaitu Ronggo Warsito. Ini pun juga pernah belajar di sini, akhirnya tidak salah kalau memang tadi saya sebutkan di Tegalsari itu merupakan itu salah satu tonggak yaitu berdirinya atau cikal bakalnya pondok pesantren yang ada di Jawa Timur khususnya dan di Indonesia ini. Dan sekali lagi juga salah satu
putra atau keturunan dari Trah Tegasari, ya. Ini pun juga tidak kalah pentingnya sebagai pahlawan nasional juga, yaitu diantaranya yaitu H.U.S. Cokroaminoto. Itu adalah masih Trah dari Tegasari yang putra dari Cokronegoro Bupati Ponorogo yang pertama, atau cucunya, ya, itu cucunya yang itu sebagai pendiri SI, Syarikat Islam di Indonesia. Ya, inilah. Apakah masih ada, Pak, peninggalan Ki Ageng Muhammad Besari lainnya selain masjid? Ya. Mungkin bisa disebutkan. Ya, sebetulnya kalau peninggalan yang ada di Tegasari itu baik itu pondoknya kan memang sudah tidak ada, ya. Kemudian sekarang tinggal peninggalan yang berupa fisik, yaitu antara lain adalah Dalam Ageng, Pendopo Ageng ini, dan juga itu musola yang ini baru dibuka atau dirombak itu. Dulu tempatnya Ronggo Warsito nyantri di situ, ya, dan juga selain masjid juga makom. Nah, ini peninggalan itu dari yang berupa peninggalan fisik. Kalau peninggalan yang lainnya itu sudah tidak ada, ya. Ini. Apakah ada kisah-kisah terkait karomah Ki Ageng Muhammad Besari semasa hidupnya dan bisa diceritakan? Alhamdulillah, itu kalau kita bicara masalah karomah itu semuanya dari ridho dari Yang Maha Kuasa, dari Allah SWT, yaitu bahwasanya kalau kita dulu cerita karomahnya itu dari doanya Kiai Ageng Muhammad Besari, selain mendoakan anak cucunya, keturunannya, juga mendoakan yaitu jamaahnya juga orang lain itu supaya mendapatkan ilmu yang betul-betul barokah, ya, yaitu bisa bermanfaat, berguna untuk dunia akhirat. Nah, kalau karomah-karomah yang lain cerita-cerita yaitu seperti dulu pernah yaitu ada sekarang batu bancik yang ada di depan masjid, ya, itu dulu ceritanya itu dipangkul disunggi oleh orang atau syekh atau murid, salah satu murid itu akan diantarkan ke Stono, itu akhirnya maksudnya dihentikan lah, ya, berdiri di situ, akhirnya akan dibawa lagi, nggak bisa, terus dibawa cuman dibawa aja dipindahkan di masjid itu, ya. Dulu besar itu, ada yang juga katanya itu cuman disunggi, ada yang dikantongi, dan itu salah satu cerita. Lah, ini karomah yang lain seperti yang pertama tadi, kita kita mengambil pohon kelapa dan sebagainya. Kalau dari Kiai Kanjeng Hasan Besari dan sebagainya, dulu pun juga pernah itu mungkin di kerajaan di alun-alun, ya, atau Surakarta itu, ya, mungkin dia nggak kalah dengan itu orang-orang yang sakti yang ada di keraton pada saat itu. Mungkin dia memanah mungkin pohonnya di sebelah selatan, dia menghadap ke utara, pohonnya itu itu daunnya itu semuanya itu bolong-bolong itu lubang-lubang semuanya, ya. Ini satu karomah, ya. Banyak kesaktian yang dimiliki oleh baik itu oleh Kiai Ageng Muhammad Besari dan juga Kiai Kanjeng Hasan Besari yang meneruskan dari cucunya itulah. Itu sebenarnya masih banyak sekali, kita nggak bisa cerita yang lebih ke dalam lah gitu, ya, gitu. Lalu apakah ada kisah-kisah terkait kekaromahan Ki Ageng Muhammad Besari yang masih dipercaya yang berlaku hingga saat ini? Ya, alhamdulillah, itu sebetulnya masih banyak orang yang yang percaya karena kesaktian karomahannya itu. Banyak orang yang ingin mencari barokah, ya, di Tegasari, ya. Karena apa? Karena pada saat ingat kita pada saat Kiai Ageng Muhammad Besari itu mau nyantrik di
tempatnya Kiai Donopuro dulu, tertarik karena punya ajaran-ajaran dari Kiai Donopuro, ya, yaitu diantaranya ajarannya yang sangat budi luhur, ya, itu diantaranya satu mungkin yang menolong yaitu manusia yang kekurangan, ya, ini yang pertama. Yang kedua yaitu memberi yaitu sesuatu peneduh, yaitu bagi orang yang mungkin kehausan, kehujanan maupun kepanasan. Ya, yang ketiga memberikan tongkat pada orang yang berjalan mungkin dalam suatu tempat yang licin. Ya. Nah, ini bisa diartikan nanti. Ya, yang keempat itu adalah memberikan penyuluh bagi manusia-manusia atau orang-orang yang mungkin dalam kegelapan. Nah, inilah suatu ajaran-ajaran yang sangat luhur yang sampai sekarang itu harus kita pegang untuk yaitu pelajaran kita dalam hidup kita sehari-hari, baik ya, untuk tujuan kita di dunia maupun di akhirat. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak dari ajaran-ajaran itu tadi, kan Bapak tadi menjelaskan kalau memberikan tempat yang teduh itu dalam arti yang sebenarnya atau yang bagaimana? Ya, kalau kita bicara yang arti yang sebenarnya itu nanti kita nggak selesai ya. Ya, itu aja. Itu hanya sebagai suatu gambaran secara garis besar, itu bisa kita maknai bersama, yaitu seperti tadi memberikan bantuan kepada orang yang kekurangan, seperti kita seperti kalau sekarang secara letterap kayaknya itu ya sedekah atau mungkin sesuatu yang pada orang-orang yang kekurangan. Itu salah satu contoh seperti itu, kalau memberikan memberikan satu gambaran peneduh kepada orang yang kepanasan, kehausan. Lah kita pun kan sebagai peneduh itu mungkin atau suatu pengayoman lah, ya, itu lah dan sebagainya. Itulah salah satu contohnya seperti itu, ya. Di kawasan Masjid Tegalsari ini terdapat makam. Ya. Bisa disebutkan siapa saja Bapak tokoh yang dimakamkan di makam tersebut? Ya, otomatis selain yang Bapak Tegalsari, yaitu beliaunya Kiai Ageng Muhammad Besari, beberapa putra-putranya, ya, keturunan-keturunannya, dan juga tadi yaitu salah satu adiknya yaitu Kiai yaitu Nur Sotik yang ada di sebelah barat itu, ya. Itu tokoh-tokoh yang ada di Tegalsari. Jadi itu ada tempat-tempat bahwa itu yang di belakang masjid ke barat, sebelah utara itu adalah yang masih telah keturunan dari Kiai Kanjeng Hasan Besari dan sebagainya. Kalau ya itu yang sebelah barat itu ya istilahnya kalau di Jawa itu makam umum lah. Sebetulnya juga kalau ditarik ke depan, kalau kita telusuri sejarah, sebetulnya juga masih ada yang ya dari Khotib, putra cucu dari Khotib mungkin juga ada, dari Kiai Nur Sotik juga ada. Jadi itu ya, sebenarnya seakan-akan itu di Tegalsari itu ya masih ada ada istilahnya sesuatu yang masih ada yaitu terah dan sebagainya itu. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya hari ini. Mungkin kita nanti bisa lanjut ke ya. Alhamdulillah, ya, demikian tadi mungkin yang bisa saya utarakan secara globalisasi atau secara umum. Mungkin secara mendetailnya mungkin nanti kalau akan disusun sesuatu kata yang lebih mendetail, itu panjenengan akan lebih bebas, lebih bisa mengutarakan atau memperbanyak bahasa dan sebagainya. Dan nanti insya Allah kalau mencari dokumen-dokumen yang ada di sekitar masjid, insya Allah saya antarkan, ya. Ya, mungkin begitu yang bisa saya aturkan. Ada kurang lebihnya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah wa ridhal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.